Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومواله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah melalui kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan keringanan langkah menuju tempat ibadah dan juga kita masih diberikan jatah usia untuk terus melangkah menuju ridho Allah dan tentunya semoga langkah-langkah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkah Nabi hingga kita insya Allah termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini walau kemarin telah dibahas ya mengenai musibah, kita lengkapi ya dari para ustadz yang telah menyampaikan perihal musibah. Maka tema pada kesempatan malam ini bagaimana cara menghadapi musibah. Setidaknya ada beberapa hal, ya, ada beberapa cara dalam menghadapi musibah yang menimpa di bumi atau pada diri kita sendiri. Karena memang kalau kita perhatikan, ya, musibah itu menjadi sebuah peristiwa yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Kemudian musibah juga sudah menjadi rahasia ilahi yang hanya diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Musibah juga dapat diartikan sebagai sebuah peringatan dan tanda yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah dapat berwujud bencana alam, kehilangan orang yang kita sayangi, kecelakaan, peperangan, ataupun ya musibah banjir yang baru-baru ini ya sedang melanda beberapa tempat di Sumatera, Aceh. Maka
Islam sendiri menganggap bahwa setiap musibah yang diturunkan kepada umat manusia merupakan sebuah pembelajaran bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah firmankan, mari kita awali dengan Al-Quran surat 47 ayat 31. Surat 47, surat Muhammad ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ والصابرين ونبلو أخباركم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Shadaqallahul adzim. Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan ujian cobaan agar kami mengetahui dengan ujian tersebut orang-orang yang berjihad, berjuang, dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian. Artinya dengan adanya musibah, Allah Subhanahu wa taala hendak menguji siapa yang benar-benar jihad dan siapa yang benar-benar sabar dalam menghadapi. Ada yang memaknai musibah sebagai sebuah ujian. Namun di balik itu semua sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hikmah bagi mereka yang tertimpa musibah. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari, tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Demikian ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh musibah yang dialami oleh manusia, terutama bagi orang yang muslim, mukmin, itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Maka setiap orang tentunya memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi musibah. Maka dalam Islam ya ada beberapa cara, bahkan Islam menganjurkan untuk menghadapinya dengan cara sabar, tawakal, dan penuh keikhlasan. Yang pertama caranya adalah menerima salam, menerima musibah tersebut. Apapun musibah yang menimpa, ya, Islam mengajarkan bahwa kita harus menerima segala musibah tersebut sebagai bentuk dan manfaat beriman kepada Allah.
Terlepas hal tersebut menyakitkan atau menyedihkan, ya, anggap bahwa hal tersebut merupakan bagian dari takdir yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Tentunya apapun itu kita harus melaluinya dan menerimanya tentu dengan lapang dada. Ini yang paling sulit, ya. Ketika ada seorang ibu, ya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis di atas kuburan anaknya. Rasulullah menegur. Maksudnya Rasulullah memberikan nasihat. Namun tak disangka, ya, si ibu itu malah marah. Amun cek urang mah teu ngarasakeun gitulah. Wah, Rasul teh atos terus ninggal kitu mah nya. Itu Rasul teh ngaleos. Ternyata ada yang memberitahu. Ari bieu cenah apa teh saha cenah anu ieu teh cenah. Nu nanya teh saha kitu? Rasulullah, alah cenah malah biti sanes Rasul. Kemudian si ibu itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya kesabaran dalam menghadapi musibah itu yaitu di pukulan pertama. Jadi ketika awal terjadi, nah itu kan ya pukulan pertama atau anu naon teh membuat manusia itu shock, ya. Kemudian membuat manusia itu tagiwur lah cek bahasa Sunda namanya. Nah itu pukulan pertama. Sehingga Islam mengajarkan harus menerima apa yang menjadi takdirnya. Karena itu merupakan salah satu iman. Iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Karena bagi orang yang beriman, kulluhu khairu, semuanya baik. Itu yang pertama, ya, menerima musibah. Karena kalau tidak diterima pun sudah terjadi atau saya nampi. Kumaha atuh? Yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita ketika suatu musibah menimpa, maka yang kedua adalah ikhlas menerimanya. Tapi nama nampi, ieu mah nampi kalayan keikhlasan. Hal yang paling penting ialah mampu bersikap ikhlas terhadap segala sesuatu yang menimpa. Menerima dengan ikhlas segala musibah yang menimpa, sebab pasti akan ada hikmah dan nikmat yang akan Allah berikan kelak pada orang yang ditimpa musibah. Dan itu pasti setiap manusia akan mengalami yang namanya musibah. Karena itu ayat-ayatnya jelas. Tadi surat 47 ayat 31, wa nablukum. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, wa lanabluwannakum. Kemudian dalam Al-Quran surat 21 ayat 35 pun sama, ya. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sekali lagi, Islam mengajarkan kita, ya, tentang bagaimana cara menghadapi musibah. Pertama, menerima musibah. Yang kedua, ikhlas menerimanya. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapinya. Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sabar merupakan salah satu kunci dalam menghadapi musibah. Ajaban li amril mu'min. Orang-orang yang beriman itu memang sangat mengherankan. Anna amruhu kulluhu khairu. Sebab
semua perkaranya serba baik. Walaysa dzalika li ahadin illal mu'min. Tidak ada seorang pun yang seperti seorang yang beriman. Moal aya keur jelema nu iman. Kajaba orang yang beriman. In asobathu, apabila dianugerahi kesenangan, in asobathu, maroan, ya, jika apabila dianugerahi kesenangan, syakara, ia bersyukur, fakana khairalahu, dan itu baik baginya. Wa in asobathu dharra'u, dan apabila tertimpa darurat musibah, sabara fakana khairalahu, dia bersabar, ia berlaku sabar. Hal inilah yang menjadi dia selalu dalam keadaan baik. Fakana khairalahu. Hadis riwayat Muslim. Sehingga dalam ayat Al-Quran disebutkan wabassiris sabirin, beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Kita buka ayatnya, surat Al-Baqarah di ayat 155 ya. Wabasyiris sabirin 155 156. 155 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallah. Ini yang menjadi pukulan pertama tadi. Tidak mudah ketika menyatakan sabar artinya. Sing sabar, sing salalabar. Aduh, yang sabar teh Gusti kan itu. Karena memang sudah menjadi ketetapan, ya. Dan kepastian, pasti walanabluwannakum. Dan sungguh, berarti kalau sungguh pasti akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dari Allah, asal kami dari Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Nah, itu kata-kata yang memang harus dipahaminya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang kita sadar bahwa ketika kita dilahirkan pun tidak bawa apa-apa, ya, kemudian Allah mengamanahkan keluarga, ya, mengamanahkan istri, mengamanahkan anak, mengamanahkan keluarga, mengamanahkan harta. Nepikeun ka tadi ge cerik-cerik kalau harta itu cenah naon amanat, diamanatkeun ka saha cenah harta teh. Abah teh nu ngintun teh mah. Ya. Maka Allah menyatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna, ampunan dan rahmat dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini ya, menghadapinya dengan sabar. Tadi yang pertama menerima, yang kedua ikhlas menerimanya, yang ketiga sabar menghadapinya. Kemudian yang keempat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu memanjatkan doa kepada Allah. Hal yang paling utama pada saat tertimpa musibah ialah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai cara agar hati tenang. Nah, sebab apapun yang terjadi, doa merupakan hal utama dan yang harus dilakukan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi senang pun kita harus berdoa kepada Allah atas kesenangan tersebut. Sebaliknya pada saat musibah, maka doa bisa dianggap sebagai salah satu cara mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berdoa? Ya, dengan cara berdoa memang. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa ketika tertimpa musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli
khairum minha. Khairum minha. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, Allahumma ajirni sebagaimana Allahumma ajirni minan nar. Berarti dijauhkannya. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, jauhkan aku dalam musibahku ini. Wa khlufli, dan gantilah musibah ini khairum minha, dengan yang lebih baik daripadanya. Karena dengan kekuatan doa, jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa Rasulullah ya berdoa supaya menggantikan dengan yang lebih baik. Dan juga doanya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nah doa Nabi Ayub oge, anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian dalam ayat yang lain menyebutkan ini sesungguhnya aku masaniya syaiton, diganggu oleh setan. Binus bin wa azabin. Jadi ada dua perkataan Nabi Ayub ya ketika menghadapi musibah. Bisa dibuka ayatnya. Yang pertama Al-Quran surat 21 ayatnya 83. A'udzu billahi 83 surat 21 ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. 84-nya. Maka kami kabulkan doa, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Ya. Wa zikra lil abidin. Dan menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Zikra, peringatan. Wa zikra lil abidin. Jadi kita pun ya menjadi peringatan nih bahwa ketika tertimpa darurat ya, baik itu tadi penyakit, musibah apapun, berdoa. Kalau doa Rasul tadi ya bukan berarti tidak menerima, akan tetapi ya memohon kepada Allah untuk diganti dengan yang lebih baik.
Namun Nabi Ayub malah curhat kepada Allah, ya. Kemudian berzikir dengan zikir seperti ini. Satu lagi ayatnya surat 38 Shad ayat 41. 3841. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب Sadaqallahul azim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Ya, hanya itu yang dizikirkan oleh Nabi Ayub. Kan curhat imannya eusin ge, kan gitunya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Tos gitu we. Nya, teu nyuhunkeun, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah kembalikan, tidak. Tetapi cukup Nabi Ayub memuji malahnya. Dalam surat tadi 2183 memuji Allah artinya wa anta arhamur rahimin. Kemudian dalam ayat ini curhat, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Maka itulah ya cara menghadapinya dengan berdoa. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah memohon pertolongan hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Al-Quran surat 16, surat An-Nahl ayat 53 kita buka. Surat 16 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون Sadaqallahul azim. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Sadaqallah. Ya. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah datangnya. Dan apabila kamu ditimpa oleh kemadorotan, musibah, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Dengan apa pertolongan? Meminta pertolongannya? Wasta'inu bisobri wassolat. Ketika ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa madorot, maka Rasulullah sholat 2 rakaat. Eta teh kealaman gitu Pak, ketika aya gitunya, aya sesuatu yang ya menimpa kita musibat, emut lah. Rasulullah sholat enak, emut itunya. Ras wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat mutlak ya memohon pertolongan. Karena dalam perintahnya wasta'inu memohon pertolonganlah bisobri dengan kesabaran, wassalat dengan melaksanakan sholat. Itu saya istilahnya pernah mengalami, kemudian yang terjadi adalah ketenangan, betul. Mohon sholat mutlak memohon pertolongan kepada Allah. 2 rakaat we. Nya sholat we. Pada waktu itu terjadi kecelakaan lahnya salah satu keluarga. Kemudian ketika menerima teh sholat, mengajak saudara-saudara yang lain. Ya orang sholat naon itu teh. Memohon pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan sholat gitu. Sholat naon ya sholat mutlak, nyuhunkeun pertolongan. Dan itu yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum sama. Begitu menghadapi kesulitan apapun, sholat. Abu Hurairah sholat 2 rakaat. Karena as-sholatu ad-du'a'u. Sholat teh eusina doa gitu. Jadi inti namanya wih deui karena nyuhunkeun ka Allah gitu. Nyuhunkeun cuman melalui gerakan-gerakan sholat. Itu ternyata intinya yang diamalkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah berserah diri. Sumrah diri teh ka Allah. Kumaha carana? Ya. Ada ayatnya surat 39. Surat 39 nanti dibacanya setelah sholat Isya. Ayat 54. 39:54. Nah. Al-Quran surat 39 ayat 54. 39:54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab. Min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong. Sadaqallah. Shadaqallahul adzim. Wa anibu ila rabbikum. Kembali di sini adalah kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Bertobat. Inabah. Anibu. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Berserah diri, nampi ujian teh berserah diri. Menghadapi ujian teh dengan berserah diri kepadanya. Kan ari tos sumerah diri kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti menyerahkan diri adalah dia siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, berserah diri tanya, dan siap bersabar ya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengkoreksi diri. Jadi musibah yang menimpa juga menjadi sebuah alarm dan sinyal ya bagi kita selaku manusia untuk mengkoreksi diri. Sebab musibah yang datang biasanya disebabkan oleh perbuatan diri sendiri. Sebagaimana firman-Nya surat 42 ayat 30. Surat 42, surat Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sadaqallahul azim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Sadaqallah. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu
maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Ya, banyak musibah itu akibat tangan-tangan manusia itu sendiri. Namun walaupun demikian, ketika terjadi musibah, maka bagi orang yang muslim anggere penghapus dosa. Walaupun itu disebabkan oleh tangannya sendiri. Ketika tertimpa, maka Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahannya. Untung saja, itunya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pemaaf. Maka dalam setiap musibah, apa saja yang menimpa manusia, itu disebabkan oleh tangannya sendiri. Maka introspeksi, cara menghadapinya adalah introspeksi. Hasibu qabla an tuhasabu. Artinya hisablah diri sebelum nanti dihisab. Ya, berarti mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jadi ketika musibah naon ya kan gitunya. Apa dosa teh? Oh, gitu. Pastilah aya kebayang gitu. Naon dosa-dosa. Jadi menintrospeksi ini memang ya suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap muslim dalam setiap menghadapi ujian, cobaan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya peringatan bahwa musibah sebagai bentuk penghapusan dosa. Rasulullah SAW bersabda, apapun bentuk musibah yang menimpa seorang muslim, niscaya akan Allah menjadikannya sebagai penghapus dosa dari dirinya, sekalipun sebatang duri yang menancap pada dirinya. Penghapus dosa. Kemudian musibah sebagai bentuk ujian untuk menjadikan diri semakin kuat. Jadi di tempatnya semakin kuat orang. Itulah ujiannya. Jadi bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan, bisa jadi musibah. Tinggal kita memahaminya. Nah, ieu teh musibah teh ujian, nah cobaan, gitu kan. Dan tidak mungkin itu siksaan. Tidak mungkin siksaan bagi orang yang beriman, bukan siksaan. Karena siksa itu hanya menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik. Insyaallah ya. Kemudian dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in dari ayahnya berkata, wahai Rasulullah, apa manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, al-anbiya. Summa kemudian al-amsalu. Kemudian yang semisalnya. Fa-amsalu, kemudian yang semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya, paingannya. Nah, cara ada baharamanya. Keur teu salat gitu nya kanu maksiat, jauh pikeringkeun teh.
Mau bari piduiteun teh cenah. Buria gitu. Nah, cenah ari geus ibadah. Wah, jual cenah. Duit cenah hese di teangan cenah. Gitu nya. Awak geringan cenah. Gitu. Geura korek balik deui cenah. Tapi itulah hidayah. Ari tos nancep hidayah di nu manah mah nya fala mudillalah, maka tidak akan ada yang sanggup menyesatkannya. So, lamun tos keing hidayah da terus we berpikir tidak mungkin dia akan keluar gitu. Tina hidayah Allah teh nya, tidak petunjuk Allah tidak. Tos karaos ketika ditunjuki geuningan nikmat gitu hirup teh. Memang dulu itu kieu gitu kan. Tapi berbeda dengan ketika kita memahami agama yang ya semakin kita fahami. Jadi ulah dugikeun Kak menyesal. Tapi ada orangnya yang menyesal. Saya menyesal jadi orang baik. Aduh aya jalan anu arah. Gara-gara berbuat baik. Jadi ketika Rasul ditanya, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya. Kemudian yang semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Sekali lagi. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Kuloba non coba. Nah, kieu teh hirup teh gitu kan. Pami sadar karena ieu hadis. Ya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ini ada penghapus dosa. Kemudian ya menjadikan diri semakin kuat. Terakhir dalam musibah tetap saja itu adalah ya merupakan sebuah tanda syukur kita kepada Allah. Sebab kenapa harus tetap bersyukur? Karena ada sebuah hadis yang menyatakan man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki kebaikan. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepada seorang hamba, yusibu binhu, maka aku akan mengujinya dengan musibah. Otak bersyukur. Berarti orang teh dikehendaki dengan kebaikan. Ya, sebagai penutup kita tutup dengan Al-Qur'an surat 853. 853. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا. ذلك بأن الله لم يكن
حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق Allahul Azim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tafsir ayat ini singkat saja. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah. Itu. Sekali lagi, Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah. Taat syukur mau dicabut nikmatnya. Nikmat naon? Nah, ya. Nikmat ketenangan jiwa mau dicabut ku Allah. Tetap taat we. Walaupun ujian mah para nabi kumaha tuh yang terberat ujiannya adalah para nabi. Tapi disebutkan dalam ayat yang lain bahwa mereka lah orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Ya. Mereka itu yang telah dianugerahi nikmat, an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, syuhada, was-salihin. Bukan berarti orang yang telah diberi nikmat teh naon lurus sakitunya maksudnya teu aya ujian, teu aya cobaan. Ya justru loba gitu. Tapi tidak menggoyahkan hatinya yang sudah tenang. Jadi dihadapin teh aku ketenangan we da. Kumaha atuh tadi? Berserah dirinya. Bersabarnya atos bari kumaha atuh kan gitu. Rek kekejetan rek kumaha ge da. Geus da geus atuh kumaha kan gitu. Ya udah. Matakna sikap seorang yang beriman dia tidak akan dia tidak akan hanyut terpengaruh hatinya ya dengan ya situasi dan kondisi dalam keadaan istilah nama iyalah musibah mah gitulah kitunya si hati teh dia tidak akan terpengaruh, dia akan tetap tenang ya karena banyak kejadian ketika belum paham terhadap Quran lah itunya, terhadap petunjuk Allah. Ya seolah-olah ketika ya ada musibah teh, udahlah kiamat teh geus gitu. Moal aya harapan deui itunya. Tapi bagi orang yang beriman tadi teh keadaannya selalu baik. Demikianlah ya cara dalam Islam menghadapi musibah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya insya Allah dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang buruknya. Allahumma inni a'udzubika min fujaati syarri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan, dari kejelekan dan dari kejahatan yang datang mendadak. Doanya apanya? Ada pondoknya. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang datang mendadak. Wa a'udzubika min fujaati syarri, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan atau kejelekan yang datang mendadak. Sebab kata Nabi, fa innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yadri, tidak akan tahu, ma yafja'uhu, apa yang akan datang mendadak. Ida asbaha, ketika pagi hari, wa ida amsa, maupun sore hari. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan.
Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.